Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Teteh Hiim tentunya di channel Al-Asran. Yuk kita ngaji tajwid lagi. Sekarang ingin membahas bagian mad far'i yang ketiga, yaitu mad far'i arid lis sukun. Ya, coba kita lihat ke papan tulis. Ini untuk mad far'i yang ketiganya ya. Mad far'i arid lis sukun. Baik, seperti biasa saya akan menerangkan dulu referensi dari mad far'i arid lis sukun. Apa sih yang dinamakan mad far'i arid lis sukun? Referensinya adalah, nah coba kita bisa lihat semuanya ya. Referensi dari mad far'i arid lis sukun itu adalah al-waqfu. Artinya al-waqfu itu adalah memberhentikan ala akhiril kalimati, ke akhir kalimat, memberhentikan ketika kita membaca di akhir kalimat. Wa kana qabla harfil mauqufi ahadi hurufil maddi. Ketika kita memberhentikannya itu salah satunya di tengahnya itu ahadi hurufil maddi. Di tengahnya itu harus ada huruf madnya. Oke, mungkin ini masih bingung nih. Nah, mad far'i arid lis sukun ini terbagi menjadi tiga. Ada yang diberi harokat fathah, ada yang diberi harokat kasrah, ada yang diberi harokat dhammah. Akan saya kasih contohnya ya. Nah, ini contohnya ya, yang diberi harokat fathah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini contohnya ya, alamina. Ada yang diberi harokat kasrah, ar-rahmanir rahim. Contohnya ar-rahimi. Dan ada yang diberi harokat dhammah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini contohnya ya, nasta'inu. Coba ya kita perhatikan ke papan tulis. Mad far'i arid lis sukun ada yang diberi harokat fathah, yaitu contohnya ini, alamina. Ada yang diberi harokat kasrah, ar-rahimi. Dan ada yang diberi harokat dhammah, nasta'inu. Gitu ya, ini nasta'inu. Nah, ini mad far'i arid lis sukun terbagi menjadi tiga. Oke, saya akan praktekkan satu contoh saja ya. Misalkan lafad alamina. Yang menjadikan contoh ini lafad mina. Lafad mina ini adalah mad far'i arid lis sukun. Oke, sedikit saya bedah kembali dari awal, takutnya ada yang belum paham dari awal. Kenapa ini lafad alamina? Ini dikatakan huruf mad dikarenakan ini ada huruf madnya, yaitu iya. Baik, sedikit mengulang kembali, huruf mad itu ada tiga. Ada wawu ya, ada alif, dan ada iya. Bisa kita panjangkan wawu alif iya jika wawunya sukun, alifnya sukun, iyanya sukun. Syaratnya sebelum wawu harus berharokat dhammah, sebelum alif harus berharokat fathah, sebelum iya harus berharokat kasrah. Coba diperhatikan semuanya. Lafad alamina, apakah huruf madnya wawu? Bukan. Alif? Bukan. Berarti apa huruf madnya ini? Iya. Apakah iyanya sukun? Sukun. Sebelumnya tadi iya dikatakan saya harus sebelumnya harokat apa? Kasroh. Ini juga kasroh ya. Oh sama. Nah berarti ini tuh huruf mad dikarenakan ada iya sukun, sebelumnya berharokat kasroh. Baik, kita udah paham nih ini hukumnya mad. Madnya mad apa nih teh? Madnya ini mad asli atau mad far'i? Maka ini dihukuminya mad far'i. Kenapa sih ini dihukuminya mad far'i? Dikarenakan, oke, ini untuk hukum yang kedua, sesudahnya huruf mad, berarti ini mad ya.
Sesudahnya huruf mad, oke, ini berarti ke sini ya, sesudahnya huruf mad. Sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sekali lagi, kenapa dikatakan mad far'i? Sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sedangkan sebab itu ada dua, ada sebab hamzah, ada sebab sukun. Oke, sebab itu ada dua ya, ada sebab hamzah, ada sebab sukun. Nah, coba nih oleh para jamaah lihat nih ke papan tulis. Ini kan dikatakan mad far'i dikarenakan sesudahnya huruf mad, berarti ini madnya mad iya ya. Sesudahnya huruf mad menghadapi, apakah di sini ada hamzah? Sesudah iya apakah ada hamzah? Maka kita jawab tidak, tidak ada hamzah di sini. Oh, berarti ini bukan sebab hamzah. Kalau begitu apakah sebab sukun? Karena sebab itu ada dua ya. Kalau begitu di sini ada enggak sukunnya, kita lihat. Loh, kok aku dilihat juga enggak ada ya? Di sini enggak ada hamzah, enggak ada sukun pula. Tetapi ada juga harokat fathah. Nah, kalau begitu gimana ini? Ini mad far'i bukan? Maka tak perlu bingung. Ini tuh sama. Sebetulnya ini adalah mad far'i yang menghadapi sebabnya adalah sebab sukun. Tapi kok aku lihat di papan tulisnya di sini enggak ada sukun. Iya, makanya referensi dari tadi mad far'i arid li sukun dikatakan al-waqfu. Kalau membacanya kita berhentikan jika di tengah-tengahnya ada salah satu huruf mad, maka yang tadi berharokat akan berubah menjadi sukun. Sekali lagi, yang tadinya berharokat maka akan berubah menjadi sukun. Oleh karena itu dikatakan mad far'i arid. Artinya arid itu baru, artinya li sukun ya sukun tanda mati, sehingga menghadapi sebab baru dikarenakan membacanya diberhentikan, tandanya berubah menjadi sukun. Coba kalau kita ini kan lafadz alamin ada di dalam surat Fatihah ya. Oke, kan sekali lagi adanya mad far'i arid li sukun itu adalah jika membacanya kita berhentikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Alamin. Bukankah nunnya menjadi sukun? Alamin. Begitu kan? Kita kan membacanya tidak seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak kan? Kalau berhenti tapi gimana? Alamin. Sehingga yang tadinya berharokat fathah, ketika kita membacanya diberhentikan, maka fathah ini berubah menjadi sukun karena membacanya diberhentikan. Insya Allah ya, bisa dipahami ya. Kecuali kalau kita membacanya diwasolkan, kecuali kalau kita membacanya mau diteruskan. Kalau membacanya diteruskan, baru harokatnya harus kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Itu contoh yang benar. Jangan seperti ini. Alamin. Ar-Rahman, salah itu. Kalau membacanya diteruskan Alaminar Rahman. Begitu ya? Jadi insya Allah paham ya? Oke. Saya akan tanya jawab dulu, mudah-mudahan bisa paham. Lafadz alamin, membacanya harus kita bagaimanakan? Kita jawab dipanjangkan. Kenapa harus kita panjangkan? Dikarenakan mim diberi harokat kasroh menghadapi mad iya. Berapa harokat kita memanjangkannya? Oke, ini sebetulnya nanti beda-beda itu. Tapi kalau mau simple, mau 2, mau 4, mau 6, nanti jawabnya bisa seperti itu. Ya, kenapa kita panjangkan misalkan 6 harokat atau 4 harokat? Dikarenakan kita masukkan ke mad far'i.
Oke, kenapa tadi kita dimasukkan mad far'i? Karena sesudahnya ini huruf mad menghadapi sebab. Apakah sebab hamzah? Bukan. Kalau begitu sebabnya sebab apa? Sebab sukun. Mana sukunnya? Ini gak kelihatan sukun, ini ada juga harokat. Oh, ada sukunnya ketika membacanya diberhentikan. Begitu ya. Nah, sukun pun itu terbagi dua. Ada sukun dikarenakan mutlak, ada sukun dikarenakan arid. Sedangkan ini sukunnya dikarenakan arid. Artinya arid itu adalah baru. Adanya sukun dikarenakan baru karena membacanya kita berhentikan. Oleh karena itu ini alamina dihukumi mad far'i arid lis sukun. Panjang dikarenakan ada sababnya, arid artinya baru, sukun ya sukun, baru dikarenakan sukun. Gitu ya. Oke, sedikit lagi. Sedikit lagi nih. Tadi saya katakan cara pembacaannya itu berapa harokat sih? Cara pembacaannya ini mungkin bagi yang baru belajar ngaji tajwid ini sepertinya ini baru denger nih ya. Nah, kalau yang diberi harokat fathah, ini cara pembacaannya boleh ada tiga nih cara pembacaannya. Yang diberi harokat fathah boleh membacanya kita qasrkan. Artinya qasr itu adalah membacanya boleh kita dua harokat kan, boleh kita tawassutkan, boleh kita tulkan, ya. Artinya qasr dua harokat. Artinya tawassut 4 harokat, artinya tul 6 harokat. Sehingga ini kalau kita menemui mad far'i arid li sukun diberi harokat fathah, boleh 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qasr, tawassut 4 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 harokat. Boleh kita tulkan sampai 6 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harokat. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang diberi harokat kasroh. Kalau yang diberi harokat kasroh, tadi ar-rahimi contohnya ya. Ar-rahimi. Nah, kalau yang diberi harokat kasroh, ini cara pembacaannya ada 4. Yang pertama boleh kita qasrkan. Yang kedua boleh kita tawassutkan. Yang ketiga boleh kita tulkan. Yang keempat rom kepada qasr. Oke. Tadi qasr 2 harokat, tawassut 4 harokat, tul 6 harkat. Kemudian kalau rom kepada qasr apa ini? Yang dinamakan rom itu adalah, saya tulis definisinya siapa tahu membutuhkan. Arti dari rom itu adalah huwan nutqu biharfin binisfil harokati. Artinya mengucapkan menggunakan setengah harokat. Contohnya ini, tetapi yang bisa diromkan ini kepada qasr ya, kepada yang 2 harokat. Kalau rom kepada tawassut, kepada tul tuh nggak bisa. Bisanya rom ini hanya kepada qasr. Oke, coba diperhatikan bibir saya, mulut saya. Ya, ini pembedaan mengucapkan rom dan juga perbedaan mengucapkan rom kepada qasr ya. Diperhatikannya mulut saya, tapi gak perlu perhatikan gigi saya ompong ini ya. Baik. Ar-Rahim. Kalau yang qasr, kalau yang rum kepada qasr, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, sehingga kalau yang kalau yang qasr mulut saya itu rahim. Posisinya seperti ini, him, tertutup.
Tetapi ketika saya mengucapkan rom kepada qasr, mulut saya itu agak sedikit terbuka. Ar-Rahim. Bukan rahimi, tetapi rahim. Mulutnya agak sedikit tidak tertutup, tapi agak sedikit terbuka. Begitu adalah cara pengucapan yang keempat, boleh kita rom kepada qasrkan. Sekarang yang terakhir yaitu yang diberi harokat dhammah. Nah, sekarang yang diberi harokat dhammah, ini ya contohnya ya yang diberi harokat dhammah. Kalau yang diberi harokat dhammah, cara pembacaannya itu ada 7 loh. Banyak ya cara pembacaannya. Apa saja? Yang pertama itu adalah qasr. Yang kedua adalah ishmam kepada qasr. Yang ketiga adalah tawasud. Yang keempat adalah ishmam kepada tawasud. Yang kelima adalah tul. Yang keenam adalah ishmam kepada tul. Yang ketujuh adalah rom kepada qasr. Nah, kalau untuk pembacaan yang dhammah, cara pembacaannya itu ada 7. Mau kita qasrkan boleh, mau ishmam kepada qasr boleh, mau tawasud, mau ishmam kepada tawasud, mau tul ataupun ishmam kepada tul ataupun rom kepada qasr. Nah, sekarang yang belum kita ketahui apa sih itu yang dinamakan dengan ishmam. Yang dinamakan dengan ishmam itu adalah huwa dhammu syafataini bu'aidal iskan isyarata ila dhamin min ghairi sautin wala tanafusin la tudriku illa bil absar. Artinya dari ishmam itu adalah mengangkatkan kedua mulut kita ataupun kedua bibir kita angkatkan sebentar saja, tapi tidak boleh mengeluarkan nafas dan juga tidak boleh mengeluarkan suara, hanya terlihat la tudriku illa bil absar, hanya terlihat oleh mata kita saja. Oke, contohnya misalkan kepada qasr yang 2 harokat, nasta'in, diperhatikan mulut saya, nasta'in. Mulut saya tuh masih terbuka. Mulut saya masih terbuka ketika mengucapkan yang qasr 2 harokat, nasta'in. Tetapi ketika saya membacanya ishmam kepada qasr, perhatikan mulut saya, nasta'in. Nasta'in. Seperti itu ya. Jadi seperti memonyongkan mulut kita, diamkan sebentar, tidak boleh ada keluar nafas suara, hanya bisa dilihat oleh mata saja. Nasta'in. Seperti itu ya. Nah, itu adalah menerangkan akan hukumnya mad far'i arid lisukun. Jika serasa kok agak pusing, agak bingung, mungkin harus diulang kembali melihat videonya dan mudah-mudahan nanti bisa mudah dipahami. Sekian dulu dari saya, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.